Hai, welcome back to RNS. Kali ini aku mau ngasih kamu full tutorial lengkap dari A sampai Z cara aku menggambar pemandangan secantik ini. Kunyamin ini bakal mudah banget buat kamu. Namun sebelum lanjut, aku mau ajak kamu selama 5 detik untuk like and subscribe video ini agar kita bisa belajar menggambar bersama. Oke, kali ini aku mau bikin unsur tanah. Jadi langkah pertama aku aktifkan alat penggaris dulu. Caranya adalah dengan mengklik bagian tools lalu pilih penggaris lurus. Selanjutnya sesuaikan sudut penggarisnya sesuai kebutuhan. Pilih brush default, sesuaikan opasitas, sesuaikan ukuran, dan atur basic colornya. Setelah itu, karena aku ingin membuat kolam di samping bagian luar pada layar pertama, kamu bisa menggunakan alat penghapus untuk membentuk dasar kolamnya. Lanjut dengan mengklik icon seperti buku yang biasa disebut layar, dan pilih tanda plus. Fungsinya yaitu menambahkan layar baru. Ingat untuk mengatur layar baru ini di bagian bawah agar warna tidak melewati layar sebelumnya. Di sini aku menggunakan tools alat menggambar garis lurus agar presisi. Pada tahap ini, buat layar baru lagi dan letakkan di bagian paling bawah. Kali ini, pilihlah kuas berbentuk dedaunan dan atur ukuran kuasnya. Lanjut, karena aku ingin menciptakan nuansa desa yang lebih natural, aku akan menambahkan beberapa elemen pohon dan dedaunan. Kamu bisa gunakan warna hijau gelap untuk dasarnya dan seret seperti yang aku contohkan. Selanjutnya, buatlah layar baru lagi, namun kali ini tidak perlu memindahkannya ke bawah. Di bagian layar baru ini, ubah warnanya menjadi lebih cerah dan kuas seperti yang aku contohkan. Kamu juga bisa improvisasi sesuai dengan imajinasimu atau pilih referensi yang kamu inginkan. Langkah berikutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu menggambar sketsa rumah perdesaan. Buat layar baru dan posisikan di paling bawah. Pilih kuas default, sesuaikan ukurannya dan aktifkan alat penggaris jika diperlukan. Lanjut menggambar sketsa rumah sesuai dengan imajinasi. Jika diperlukan, kamu juga bisa mencari referensi terlebih dahulu untuk membantu dalam menggambar. Biasanya aku mencari di bagian Pinterest atau Google. Setelah sketsa jadi, kembali ke layar warna dan turunkan kepadatan atau opasitasnya. Lanjut, bikin layar baru dan pilih kuas default biasa dengan penggaris yang masih aktif seperti sebelumnya. Pilih warna yang sesuai atau sesuai referensi dan mulai menarik kuas mengikuti sketsa awal rumah. Aku menggunakan tools Ember Chart untuk menimpa warna yang sudah ada. Kamu dapat menambahkan sedikit detail seperti bagian jendela atau sudut rumah. Gunakan warna yang lebih gelap untuk menambahkan sedikit detail dan dimensi. Pada tahap ini, kamu bisa melakukannya dengan lebih bebas tanpa perlu khawatir tentang hasil yang belum sempurna. Proses ini masih pada tahap awal dan detail pewarnaan akan ditambahkan nanti. Pada tahap ini, buat layar baru lagi dan pilih kuas default yang sama, karena kita akan menggambar ranting pohon untuk menambahkan nuansa alami desa yang indah. Kalian juga bisa menggunakan referensi sebagai patokan tata cara kalian bagaimana cara menggambar hal yang kalian inginkan. Selanjutnya, pilih kuas dedaunan Ghibli dengan warna dasar hijau sedikit lebih gelap. Seret kuas sesuai dengan imajinasimu, lalu ulangi langkah ini untuk bagian pohon lainnya. Kemudian buat layar baru lagi dengan kuas yang sama namun dengan warna sedikit lebih cerah. Jangan ragu untuk mencari referensi terlebih dahulu jika diperlukan. Ingat, pada tahap awal seringkali belum terlihat sempurna dan terlihat indah, tetapi hal ini adalah bagian dari pengembangan. Kamu dapat menambahkan lebih banyak detail dan menerapkan warna untuk menyempurnakan tampilan dan prosesnya. Selanjutnya, tahap yang paling penting dalam proses menggambar yaitu tahap tambahkan sedikit detail. Tahap awal ini aku ingin menambahkan nuansa hijau pada bagian tanah dan sedikit improvisasi. Selanjutnya, untuk menambahkan rerumputan di area tanah, kunci layar yang berisi gambar tanah. Kemudian buat layar baru di atasnya dan pilih kuas sesuai untuk gambar rerumputan.
Ingat, jangan ragu untuk bereksperimen atau memilih referensi yang tepat dengan berbagai gaya dan bentuk rerumputan yang berbeda sesuai dengan seni Anda. Rerumputan yang alami memiliki variasi bentuk dan warna. Kamu bisa gunakan brush default pada bagian paling bawah yang berbentuk rerumputan. Kali ini aku mau menambahkan sedikit detail dengan cara seret pada bagian sambungan antara tanah dan rumput agar terlihat lebih profesional dan natural. Selanjutnya, kita akan memberikan sedikit detail pada tanahnya. Caranya bikin layar baru, lalu jangan lupa di clipping mask. Dan pilih brush water reflection, atur ukuran dan warnanya. Setiap kita pasti memiliki style masing-masing dan begitu pula style menggambarku. Semua style bagus, yang terpenting di awal yaitu gunakan style yang menurutmu bagus dan tentunya yang paling penting kamu kuasai. Selanjutnya, kamu akan menambahkan sedikit detail pada bagian rerumputannya. Untuk detail, aku menggunakan brush dedaunan dengan warna lebih gelap dan brush yang tipe blend atau mencampur. Aku hanya menggunakan 3 warna, yaitu warna hijau gelap, warna lebih cerah, dan tentunya warna dasar. Kamu bisa ikuti sesuai yang aku contohkan atau kamu bisa miliki referensi sendiri. Perlu aku ingatkan lagi, jangan lupa mampir ke IG aku untuk mengambil semua brush yang aku gunakan, dan tak hanya itu, aku juga punya brush lain yang biasa aku gunakan untuk menggambar landscape scenery, linknya ada di deskripsi. Di sini kamu juga bisa menambahkan sedikit detail menggunakan brush rumput agar terlihat lebih berdimensi. Lanjut, tahap ini aku ingin memberikan detail lebih pada dedaunan. Caranya yaitu buat layar baru, jangan lupa di clipping mask dan pilih brush serta sesuaikan warna dan ukurannya. Di sini aku menggunakan brush dedaunan Ghibli. Kamu bisa menggunakan warna lebih gelap dari warna dasar dan warna cerah untuk lightingnya. Lanjut, masih pada bagian menambahkan detail di dedaunan. Sekarang menambahkan detail dedaunan bagian belakang. Bikin layar baru, jangan lupa clipping mask, dan tentunya masih brush yang sama. Untuk rumus pewarnaannya masih seperti tadi. Selanjutnya, agar dedaunan depan dan belakang tidak menyatu karena persamaan warna, maka caranya bikin layar baru dan jangan lupa clipping mask. Gunakan airbrush untuk membuat efek berdimensi. Lanjut, pada tahap ini untuk detailing dedaunan bagian pohon. Karena layar daun ada terpisah, maka kamu hanya mewarnai bagian layar paling atas. Di sini aku menggunakan dedaunan Ghibli lagi dengan tipe dedaunan nyata. Aku menambahkan sedikit detail dan improvisasi pada bagian ini. Untuk mewarnainya, aku set 4 warna dari total warna untuk dedaunan. Kamu bisa jadikan referensi atau gunakan referensi lain sebagai patokan. Lanjut pada bagian detailing bagian pohon. Di
Dikarenakan aku ada improvisasi atau tambahan bagian dedaunan, maka aku bakal menambahkan sedikit detail bagian rantingnya. Kamu bisa gunakan brush the foul biasa dan sesuaiin ukurannya serta warna dasar. Untuk detail pewarnaannya, aku menggunakan brush pohon yang menggunakan dua warna untuk lighting dan bayangannya. Selanjutnya, bagian menambahkan detail pada bagian rumah. Di sini aku mau menghapus bagian jendela agar bisa ditimpa warna pada bagian layar di bawahnya. Untuk detail warna aku memiliki sedikit referensi, jadi aku hanya menggambar sesuai imajinasiku saja. Kamu bisa sesuaiin dengan referensimu dan gunakan imajinasimu untuk menciptakannya. Di sini kamu juga bisa menambahkan sedikit detail pada bagian jendelanya sesuaikan dengan imajinasimu. Lanjut, untuk detail dindingnya kamu bisa tambahkan layar baru dan jangan lupa di clipping mask. Aku biasanya menggunakan tools tongkat sihir yang fungsinya menyeleksi bagian yang ingin kita warnai atau ingin kita hapus. Untuk detailnya, aku menggunakan brush airbrush dengan warna lebih gelap dari warna basic, serta warna untuk lightingnya jauh lebih cerah. Ini bisa jadi referensi dalam penggambarannya. Lanjut, untuk menambahkan nuansa rumah perdesaan, aku memberikan efek seperti kayu atau papan pada bagian dindingnya. Kembali lagi, sesuaiin sama referensi dan imajinasi kamu. Selanjutnya, pada tahap ini yaitu detailing bagian atap rumah. Dengan cara bikin layar baru dan clipping mask pada bagian atap rumah. Lalu untuk coloringnya hampir sama seperti bagian dinding rumah. Gunakan brush the wood yang biasa saja seperti fade, tint pen, dan air brush. Aku hanya memakai 2-3 warna untuk coloring dan detailing. Jangan lupa sesuaiin penempatan layar dan opasitasnya agar gambar terlihat lebih padu dan menarik. Masih pada bagian rumah, lanjut pada layar ini untuk proses coloringnya. Untuk brush, aku menggunakan air brush dengan satu warna lebih cerah agar menghasilkan efek lighting dari dalam rumah. Selanjutnya, memberikan detail pada kolam atau air. Caranya selalu sama seperti bagian-bagian lainnya, yaitu menambahkan layar baru, lalu jangan lupa di clipping mask, dan tentunya pemilihan brush yang ingin digunakan. Di sini, kamu bisa menggunakan brush water reflection dan 3 pewarnaan. Yang pertama warna gelap, warna lebih terang, dan tentunya warna putih sebagai lighting. Selanjutnya, memberikan efek pantulan bayangan pada bagian permukaan air. Caranya, lihat bagian atas permukaan air, setiap objek yang ada perlu di-copy atau diduplikat dan ditempatkan di atas permukaan air.
Pertama, pergi ke bagian layar dedaunan, bikin layar folder, selalunya seret pada bagian kanan agar layar di bawah penyatu menjadi layar folder. Ketika jadi, maka klik duplikat layar. Setelah diduplikat, pindahkan kopian ke bagian atas layar akhir dan jangan lupa di clipping mask. Ubah opacity-nya menjadi 50% atau di bawahnya, ulangi langkah tersebut seperti yang aku contohkan. Pada bagian ini, aku menggunakan tools transform untuk mengubah atau memindahkan layar. Selanjutnya, aku ingin memberikan sentuhan penyesuaian pada bagian dedaunan di pohon agar terlihat lebih tercampur dan natural. Masih berlanjut, pada tahap ini kita bisa memberikan sedikit detail pada bagian langit. Untuk brush seperti biasa default tentunya, dan kali ini kamu bisa sesuaiin warna langit. Karena ingin lebih netral dan sesuai, maka warna biru menjadi pilihan. Di sini aku menggunakan tools filter untuk blending agar mempermudah. Jangan lupa manfaatin semua tools yang ada. Pada tahap ini, kamu sudah mencapai di mana kamu dapat menikmati hasil kreativitasmu sendiri. Namun, karena aku ingin memberikan sedikit sentuhan imajinasiku, aku akan melanjutkan dengan menambahkan beberapa detail yang akan meningkatkan kualitas imajinasi. Kamu bebas menggunakan ini sebagai contoh atau referensi jika kamu mau. Selamat menikmati videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya beri komen agar aku bisa menjadikannya bahan konten tutorial berikutnya. Jangan lupa mampir ke media sosial aku lainnya seperti Instagram dan TikTok, link ada di bio ya. Untuk semua brush yang aku gunakan, aku menempatkannya pada bagian highlight Instagramku. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next time.